Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Farham Sumaga Barkah Raksaja Guntur, dengan nomor induk siswa 19210055. Di sini untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah pengembangan dan inovasi pembelajaran pendidikan agama Islam dengan dosen pengampu yakni dosen Ceceng Salamuddin MAG. Maka di sini saya akan mempresentasikan mengenai pengembangan media dan teknologi pembelajaran PAI. Supaya tidak terlalu memakan waktu, maka kita akan mulai ke pembahasan. Jadi pembahasan pertama yakni tentang karakteristik dan teknologi pembelajaran PAI. Yang dimana karakteristik media ini berasal dari bahasa Latin yang merupakan bentuk jamak dari kata medium yang secara harfiah. Media berarti perantara, yaitu pelantara antara sumber pesan dengan penerima pesan mengenai beberapa hal yang termasuk ke dalam media adalah film, televisi, diagram, media cetak, komputer, dan lain-lainnya. Adanya media dirasakan memang sangat membantu proses belajar mengajar. Hal tersebut dikarenakan guru akan mudah dalam kegiatan mengajarnya serta dapat meningkatkan perhatian siswa pada kegiatan belajarnya. Jadi dengan adanya media ini sangat membantu pembelajaran di sekolah. Contohnya seperti diadakannya audio visual, seperti misalkan pemutaran video menggunakan proyektor. Nah, itu kan siswa itu menjadi terpancing untuk bisa fokus terhadap apa yang ditampilkan dari infokus tersebut, dari isi videonya, dari isi dari video tersebut bagaimana gitu. Jadi ini membuat siswa menjadi suka dengan pembelajaran tersebut dengan adanya media pembelajaran. Lalu karakteristik media juga dapat dilihat menurut kemampuannya membangkitkan rangsangan seluruh alat indera. Nah, dalam hal ini pengetahuan mengenai karakteristik media pembelajaran sangat penting. Artinya untuk pengelompokan dan pemilihan media, karakteristik media merupakan dasar pemilihan media yang disesuaikan dengan situasi belajar tertentu. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang karakteristik media pembelajaran dari salah satu figur yakni Rima di tahun 2016. Di mana teknologi pembelajaran PAI adalah keseluruhan sarana untuk menyediakan barang-barang yang diperlukan bagi kelangsungan dan kenyamanan hidup manusia. Selanjutnya di sini dasar filosofis pengembangan dan inovasi media dan teknologi pembelajaran PAI. Terdapat suatu paradigma yang menyatakan menggunakan beragam jenis media dengan teknologi terkini mengakibatkan dehumanisasi. Pandangan ini dirasa kurang tepat karena menurut Arif menyatakan justru dengan banyaknya media yang digunakan siswa akan menjadi lebih dihargai dalam memilih media apa yang sesuai dengan karakteristik kepribadiannya. Jika setiap siswa memiliki kepribadian, harga diri, kemampuan, keterampilan, dan motivasi yang beragam, maka dengan adanya media baru atau tidak sekalipun proses pembelajaran akan tetap humanis. Jadi memang menjadi salah satu permasalahan di masanya di mana penggunaan media ini dianggap sebagai sesuatu yang berlebihan dan dirasa kurang efektif ya. Namun kenyataannya bagaimanapun juga pembelajaran, apakah itu dengan media ataupun tidak, pembelajaran akan tetap berjalan secara lancar. Namun yang membedakan antara efektif dan kurang efektifnya. Oke, selanjutnya kita ke pembahasan yakni mengenai
tujuan pengembangan dan inovasi media dan teknologi pembelajaran PAI. Inovasi media pembelajaran adalah suatu pengembangan media pembelajaran tepat guna yang baru atau memiliki pembaharuan serta mampu memecahkan persoalan pembelajaran. Tujuan utama dari inovasi pembelajaran adalah berusaha meningkatkan kemampuan, yakni kemampuan dari sumber-sumber tenaga, uang, sarana dan prasarana termasuk struktur dan prosedur organisasi agar semua tujuan yang direncanakan dapat tercapai secara optimal. Jadi sesuai dengan judul dari mata kuliah kita ini, yakni pengembangan dan inovasi mengenai teknologi pembelajaran PAI. Jadi dimana dituntut itu kita harus bisa mengembangkan atau membuat inovasi gebrakan yang baru mengenai teknologi dalam pembelajaran pendidikan agama Islam supaya tidak terlalu tertinggal atau menjadi ortodok atau ya kurang modern gitu. Maka kita harus benar-benar bisa berpikir mengenai gebrakan apa yang harus kita lakukan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran pendidikan PAI. Maka biasanya diadakan diskusi secara massal mengenai bagaimana cara untuk meningkatkan kualitas pembelajaran PAI tersebut ya. Sehingga kita bisa merasakan yang saat ini yang sudah ada itu diantaranya penggunaan virtual ya, karena kan ada juga pembelajaran haji itu dengan menggunakan video atau virtual. Jadi kita bisa melihat sekitar Masjidil Haram, bisa melihat tempat-tempat untuk mikot, tempat untuk lempar jumroh dan lain sebagainya melalui alat virtual tersebut. Nah, ini kan salah satu inovasi gebrakan dalam pembelajaran PAI yang biasanya praktek haji itu memang sulit dimengerti karena tidak melihat secara langsung tempatnya seperti apa. Nah, dengan diadakannya pembelajaran praktek haji dengan virtual tersebut, maka murid-murid akan lebih mudah memahami situasi dan kondisi dari tempat untuk berhaji tersebut. Nah, langsung di sini pembahasannya. Pembelajaran inovatif juga mengundang arti pembelajaran yang dikemas oleh struktur pengajar atau struktur lainnya yang merupakan wujud gagasan atau teknik yang dipandang baru agar mampu memfasilitasi peserta didik untuk memperoleh kemajuan dalam proses dan hasil belajar. Jadi pembelajaran inovatif itu mempengaruhi keberhasilan para siswa dalam memahami pembelajaran materi yang kita berikan gitu. Maka diperlukan inovasi yang relevan terhadap pembelajaran yang akan kita ampu. Contohnya misalkan kita harus berinovasi dalam praktek fikih zakat ya. Misalkan kita ambil di bab zakat fitrah. Nah, kita harus benar-benar menciptakan bagaimana suasana ketika adanya akad zakat fitrah dari seorang amil dengan orang yang akan berzakat gitu. Misalkan kita beli uang-uangan, nah maka uang-uangan tersebut nanti kita praktekkan oleh murid sebagai orang yang akan berzakat gitu. Nah, langsung diterima oleh amil, itu dipraktekkan bagaimana akadnya. Langsung setelah beres dari semua akad, dipraktekkan bagaimana cara pembagian hasil dari zakat fitrah tersebut secara keseluruhan. Lalu dibagikan untuk asnaf-asnafnya seberapa, amilnya berapa, fakir dan miskinnya berapa, dan lain sebagainya. Itu salah satu inovasi untuk mempraktikkan zakat fitrah diantaranya dengan menggunakan uang-uangan mainan. Lalu selanjutnya langkah-langkah pengembangan dan inovasi media dan teknologi pembelajaran PAI. Media pembelajaran merupakan alat yang digunakan dalam proses belajar mengajar yang dapat membangkitkan minat dan keinginan,
memotivasi peserta didik dan bahkan dapat membawa pengaruh-pengaruh psikologis terhadap peserta didik. Oleh karena itu, pengembangan media pembelajaran sangatlah penting karena penggunaan media pembelajaran pada tahap orientasi sangatlah penting untuk membentuk keefektifan proses pembelajaran dan penyampaian pesan dan isi pelajaran sehingga tujuan pembelajaran bisa tercapai. Nah, kegiatan pengembangan media pembelajaran secara garis besar harus melalui 3 langkah besar, yaitu kegiatan perencanaan, produksi, dan penilaian sementara dalam rangka melakukan desain atau rancangan pengembangan program media. Nah, urutan langkah-langkahnya diantaranya ini yang pertama menganalisis kebutuhan dan karakteristik peserta didik. Jadi kebutuhan dalam proses belajar mengajar adalah kesenjangan antara apa yang dimiliki peserta didik dengan apa yang diharapkan. Setelah kita menganalisis kebutuhan peserta didik, maka kita juga perlu menganalisis karakteristik peserta didik. Jadi yang diperlukan itu adalah analisis mengenai kebutuhan dari karakteristik peserta didik diantaranya. Lalu yang kedua, yakni merumuskan tujuan instruksional dengan baik. Nah, ada beberapa ketentuan yang harus diingat, yaitu tujuan pembelajaran harus berorientasi kepada peserta didik. Artinya tujuan itu benar-benar harus menyatakan adanya perilaku peserta didik yang dapat dilakukan atau diperoleh oleh proses belajar yang dilakukan, yang dapat kita akronimkan dari masing-masing komponen tersebut. Oke, selanjutnya yakni masih dalam pembahasan pengembangan tadi, namun kita beralih langsung ke contoh-contoh hasil pengembangan dan inovasi media teknologi pembelajaran PAI dalam pendidikan era Society 5.0. Yang mana pengembangan teknologi informasi dan komunikasi atau disingkat TIK pada hakikatnya ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kenyataan menunjukkan TIK telah membawa perubahan penting dalam perkembangan peradaban dunia, terutama ekonomi. Bahkan abad ke-21 diyakini akan menjadi abad guru yang disebut era informasi ekonomi digital economic, dengan ciri khas perdagangan yang memanfaatkan peralatan elektronik atau elektronik komersi. Keadaan ini mengakibatkan adanya pergeseran paradigma strategis pembangunan masyarakat dunia dari era instruksi menuju informasi dari berbagai peranan teknologi, salah satunya yaitu peranan teknologi informasi dan komunikasi di bidang pendidikan. Nah, maka dengan ini salah satu inovasinya ini dengan adanya gebrakan dalam teknologi yang besar-besaran, memanfaatkan teknologi yang canggih ya. Contohnya seperti tadi adanya jual beli dengan sistem online atau disebutnya e-komersi gitu. Nah, itu mungkin pembahasan mengenai pengembangan dan inovasi teknologi pendidikan agama Islam yang mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.